Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul kali ini kita akan masih bicara tentang gelombang laut. Namun kali ini kita akan bicara tentang gelombang laut dengan membuat model hidrodinamika 2 dimensi pola transformasi gelombang laut di perairan. Kalau di modul sebelumnya kita udah membuat prediksi gelombang laut dari data arah dan kecepatan angin. Kali ini kita akan membuat model hidrodinamikanya sehingga kita bisa melihat pola transformasi gelombang laut di suatu perairan. Nah, untuk model hidrodinamika ya, kita butuh beberapa data. Dan data-data ini bisa kita dapatkan secara online atau di-download maupun dengan survei lapang. Nah, data-data itu pertama kita butuh data batimetri, kemudian data pasang surut, lalu data posisi garis pantai atau daratan, lalu kita juga butuh data arah dan kecepatan angin. Nah, karena kita belum melakukan survei lapang, maka data-data yang disebutkan tadi kita akan peroleh secara online dengan kita download. Yang akan kita download pertama data kecepatan angin, kemudian data batimetri. Nah, untuk data kecepatan angin kita bisa pakai salah satu data dari data yang kita gunakan pada praktikum sebelumnya. Sedangkan data batimetri kita akan download di websitenya BIG. Kita bisa download dari situ. Karena data arah dan kecepatan angin kita sudah punya, maka kita akan langsung download dulu data batimetrinya saja. Nah, sedangkan data pasang surut itu kita akan gunakan software Mike 21 untuk kita prediksi saja, karena kita tidak punya data survei lapangnya. Oke, untuk data batimetri kita bisa buka ini webnya touch.dik.go.id/demna/index.html. Nah, setelah kita buka web ini, nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih menu download, kita bisa pilih Batnas atau Demnas. Nah, kalau Demnas ini dia data digital elevation model untuk topografi dan ada batimetrinya juga, sama dengan Batnas ini ada data topografi dan batimetrinya juga. Nah, tapi kalau karena kita akan pakai data batimetri, kita pakai yang Batnas saja. Nah, nanti akan dihadapkan pada tampilan login seperti ini. Nah, kalau kita belum punya akun, kita pilih register, lalu kita bisa isikan username, alamat email, dan institusi. Institusi sini kita kalau mahasiswa pakai aja bisa nama kampus atau prodinya, lalu pilih register. Nanti setelah pilih register, itu nanti akan masuk ke email kawan-kawan semua, notifikasi dari tim Demnas seperti ini ya. Nanti akan muncul email seperti ini dan gunakan ini passwordnya seperti itu. Nah, karena saya sudah punya akunnya, kita akan login aja. Kita login di sini. Nah, setelah login dia akan balik lagi seperti ini. Nah, kemudian baru kita pilih Batnas. Nanti akan muncul peta Indonesia seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal scroll, zoom in, zoom out saja ke arah lokasi daerah yang ingin kita modeling, yang ingin kita modelkan. Kita kali ini karena kita akan masuk di daerah Pulau Bintan atau di daerah tempat titik-titik pengamatan kita, dan kita bisa pilih salah satu. Karena kemarin kita di modul ini saya menggunakan titik pengamatan yang di bagian ini selatan, maka nanti area model yang akan dibuat ada di sekitaran sini. Jadi kalau kita balik ke webnya, ini
berarti ada di sekitaran sini. So kalau kita udah tahu areanya, kita tinggal klik aja. Nah nanti akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang BATNAS yang versi 1.5, klik aja begini, nanti dia akan loading. Nah ini dia akan berupa image. Nah ini kita tinggal tunggu aja. Biasanya kadang dia cepat, kadang lama untuk keluar size dari filenya. Ini setelah muncul size filenya baru kita download biar cepat. Nah seperti ini kalau udah muncul. Kemudian kalau kita tinggal download aja, kita simpan di file yang kita simpan kemarin, data-data praktikum kita ya. Nah ini ingat aja nih namanya, oke. Ini dalam bentuk image, formatnya TIFF. Download. Oke, ini kita tunggu prosesnya. Kalau dia dalam bentuk BATNAS atau DEMNAS, dia grade-nya lebih kecil lagi karena dia per daerah, dia skalanya 50.000 kalau nggak salah. Jadi nanti bisa ditunjukkan. Kalau di BATNAS ini dia juga ada data topografinya, tapi biasanya kalau kita menggunakan data topografi, kita lebih pakai yang DEMNAS. Kalau yang batimetri kita akan pakai yang BATNAS. Nah ini udah selesai. Nah ini bedanya nih, kalau BATNAS dia grade-nya seluas ini kalau nggak salah 250 atau 500.000 skalanya. Nah kalau yang DEMNAS itu skalanya lebih detail lagi, kalau nggak salah 50.000 mungkin skalanya. Nah ini dia lebih detail karena dia fokusnya di darat seperti itu. Jadi per lembar grid atau lembar petanya tuh udah rata seperti ini per grid gini. Kalau nggak salah ini skalanya 50.000. Oke, ini kalau udah selesai ya, kita bisa buka di ArcGIS datanya. Kita ke ArcGIS ya, seperti ini. Ini kebetulan saya udah masukin data-datanya. Kalian mahasiswa saya juga udah ada data ini, seharusnya dari instruksi download modul yang sebelumnya. Kita tinggal cari, kita add data, kita cari di mana datanya. Nah ini datanya, kita add. Ini yes kan aja. Ini oke kan? Karena dia belum punya grid datum projectionnya. Nah ini dia datanya. Kalau kita zoom to layer, kita untuk lihat, kita lihat pakai warna dulu. Nah seperti ini. Ini kalau kita bisa lihat, kita pakai warna degradasi gini aja deh. Kita invert. Nah yang biru ini perairan, biasanya yang Pulau Bintannya kita hollowkan aja. Nah ini kita bisa lihat nilai-nilainya dari sini. Information kita pilih, identify. Ini kita bisa lihat. Ini pixel value di sini, ini adalah nilai topografi atau batimetrinya. Kalau di sini dia minus, ini biasanya kedalaman nih. Kalau yang minus ini batimetri. Oke, kita udah ada datanya. Kemudian kita, karena dia belum ada projectionnya, kita akan buatkan projectionnya dulu dari data ini. Nah ini kita lihat source-nya. Nih spatial reference-nya dia belum ada, undefined. Jadi kita akan buatkan spatial projection-nya terlebih dahulu. Untuk kita buatkan projection-nya itu kita pilih toolbox atau art toolbox. Biasa kalau dia baru dibuka pertama biasanya loadingnya agak lama untuk toolbox. Itu normal. Jadi kalau dia not responding ditungguin aja. Nah ini toolbox-nya udah kebuka. Lalu kita pilih data management tools. Kemudian projection and transformation, kita pilih define projection. Define projection, kita pilih data BATNAS-nya. Seperti ini. Biasa toolbox tuh kalau di awal pasti lambat, nge-lag gitu. Nah ini kita pilih geographic, terus kita pilih Word, lalu kita pilih WGS 1984.
baru klik OK. Kalau nggak mau nyari-nyari lagi, ini tinggal add to favorite. Terus biasanya saya gunakan juga yang UTM-nya 48N, karena 48N dan 48S, karena ini Capri ya. Capri itu di zona 48N dan 48S untuk UTM-nya. Jadi saya mau letak dulu zonanya, biar nanti kalau next time kita mau defend projection, ini udah ada di kolom favorit, jadi kita nggak perlu cari lagi. Oke, ini udah WGS 1984, kita pilih OK, lalu kita klik OK, dan bar prosesnya kita tunggu selesai, nanti ada notifikasinya di sini. Biasanya kalau defend projection itu nggak terlalu lama. Oke, ini tandanya defend projectionnya udah selesai. Terus untuk verifikasinya kita bisa lihat di sini spatial reference-nya udah ada WGS 84 seperti itu. Oke, sekarang kita fokus dulu ke lokasinya. Nah, ini Pulau Bintannya diwarnai dulu biar nggak susah. Oke, ini dia. Nah, karena ini titik poinnya, poin dari data yang akan digunakan, jadi saya akan memberikan contoh untuk membuat model gelombang laut di sekitar area ini saja, seperti itu. Nah, jadi cara pertama, yang setelah kita punya data batimetri, kemudian kita sudah punya data kecepatan angin, sekarang kita butuh data garis pantai untuk menandakan itu land atau daerah daratan untuk pembuatan area modelnya. Nah, area model itu kita butuh namanya batas terbuka dan batas tertutup. Jadi batas terbuka itu nanti akan dijadikan sebagai awalan transformasi pergerakan massa air dengan segala faktor pergerakan airnya. Nah, batas tertutupnya itu close boundary-nya nanti kita pakai sebagai penanda itu daratan. Nah, jadi karena titik prediksi anginnya kemarin adalah di sini, maka saya akan buat model gelombang laut di sekitar area ini. Nah, sebenarnya kita bisa dapatkan data garis pantai itu langsung aja. Sebenarnya data daratan ini kita ubah menjadi line, kemudian atau kita ubah jadi garis, kemudian garis tersebut kita jadikan poin. Nah, nanti ini yang akan menjadi data dasar untuk pembuatan area model di Make 21 seperti itu. Namun agar lebih memudahkan lagi kita membuat area modelnya, kita akan buatkan SHP khusus untuk cropping atau masking area model. Hal yang pertama kita lakukan, kita buka dulu ArcCatalog, kemudian kita cari lokasi kita menyimpan data. Di sini klimatologi, modul praktikum, data praktikum. Oke, ini. Nah, di sini kita buat di data praktikum ini di folder yang tempat kita menyimpan data. Kita pilih new, kita pilih save file. Ini kita ganti dengan poligon, kemudian ini kita buat namanya area model 1. Description koordinatnya kita pakai UTM karena kita butuh dalam satuan meter agar lebih mudah nanti kita mengukur ukuran jarak dan segala macamnya. Nah, sekarang udah muncul area model 1 di sini. Ini kita ganti warnanya biar nanti ketika dibuat lebih mudah kelihatan. Kemudian kita pilih editor, lalu kita pilih start editing. Ini kita, kalau muncul seperti ini centang aja, ini centang, kemudian kita pilih continue supaya nanti dia nggak muncul lagi. Lalu kita pilih create feature, kita pilih area model dan kita pilih rectangle. Kemudian kita klik satu kali, terserah di mana aja. Saya akan buat kira-kira area modelnya di sini. Kita tarik begini sekali, kemudian klik kanan direction, kita pilih 90. Nah, supaya kita bisa buat seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, terakhir saya akan buat kira-kira area modelnya di sekitar sini. Ini kayaknya kurang luas, saya akan ulangi sekali lagi
ini kita buat 90. Nah, kira-kira ini deh, kita akan buat modelnya di sekitar sini. Jadi kita akan modeling area di sini, gelombang laut di sekitar sini, karena titik pembangkit anginnya kita ambil di sini. Jadi kita ambil di sekitar lokasi kita menggunakan data angin. Kemudian kita pilih lagi editor, lalu stop editing. Oke, kita udah buat seperti ini. Lalu kita pilih toolbox, lalu kita pilih analysis tool, terus kita pilih overlay, kita pilih erase. Nah, input fiturnya kita masukkan area model 1, erase-nya kita pakai Pulau Bintan. Ya, data yang kemarin udah download. Lalu ini kita simpan di mana kita ingin menyimpan data. Oke, ini kita ganti jadi namanya area model 2. Oke, lalu kita pilih oke. Nah, jadi apa bedanya? Nah, kalau area model 1 ya, ini. Nah, kalau area model 2, nah, dia udah terpotong oleh daratan seperti itu. Jadi nanti inilah yang akan menjadi batas garis pantainya. Nah, yang kosong ini akan jadi area daratan untuk modelnya. Nah, setelah seperti ini kita lakukan kita convert area model yang bentuk poligon ini menjadi poin, karena yang dibutuhkan di modeling itu adalah bentuk poin. Seperti itu. Nah, kita pilih data, kita buka lagi toolbox ya, lalu kita pilih data management tools, kita pilih fitur, lalu kita pilih fitur vertex to point. Nah, ini area model, ini jadi input fiturnya, tinggal seret aja sih sebenarnya kayak gini. Lalu kita cari lokasi penyimpanannya, kita buat di sini area model 2 point. Area bebas ya, tergantung maunya teman-teman di mana. Intinya caranya sama seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini kita udah punya poinnya, ini areanya. Kita buka open attribute tabel di area model 2 poin ini. Ini dia, kita ketemu 1743 poin kalau saya. Areanya nggak harus sama besar dengan saya punya, tergantung kawan-kawan aja. Kalau bisa sih nggak usah terlalu besar, karena gini, model itu dia runningnya semakin luas areanya, itu akan berpotensi dengan cepat lambatnya model itu running. Jadi karena ini hanya untuk contoh, areanya dipersempit aja. Nah, sekarang kita berikan koordinat untuk poin ini, titik area poin ini. Jadi kita pilih lagi toolbox, kita pilih data management tools ya, kemudian kita pilih fitur, lalu kita pilih add XY koordinat. Kemudian tinggal tarik aja area model point ini ke sini, lalu kita pilih OK. Nah, sekarang kita udah punya koordinat bujur dan lintangnya. Ini bujur, ini lintang. Nah, dia dalam satuan meter, jadi nggak dalam satuan derajat. Nah, setelah seperti ini, kita export koordinat ini, kita export, kita pilih table options, lalu kita pilih export, kita pilih, kita beri nama di sini garis pantai point, lalu save as type-nya kita ganti txt, oke, dan ini pilihnya no. Ini kita save dulu biar nggak error. Kita save di lokasi kita nyimpan data sebelumnya. Model analisis, kita kasih nama ini aja. Nah, kemudian sekarang yang kita butuhkan adalah koordinat data batimetri. Nah, batimetrinya kita nggak butuh batimetri yang seluas ini, kita hanya butuh di area model kita saja. Jadi
kita gunakan area model 2, ini kita bisa close dulu. Ini biar nggak seragam warnanya, putih aja. Nah, yang kita lakukan pertama di sini adalah jadi yang kita lakukan pertama, kita buka ArtToolbox ya, ArtToolbox, lalu kita pilih Facial Analysis Tool, lalu kita pilih Extraction, kita pilih Extract by Max. Pertama kita classify ini kalau dia nanti kalian pilih classify ada muncul warning, pilih yes aja ya. Kemudian ini close aja lah. Lalu BATNAS ini jadi input raster, lalu area model 2 itu jadi untuk maskingnya, seperti ini urutannya. Lalu kita pilih. Nah, untuk penyimpanan kita harus gunakan folder geodatabase, jadi kalian pilih ini ya, new file geodatabase, klik aja, nanti akan muncul file folder seperti ini, terserah kalian mau ganti namanya atau enggak ada masalah. Kemudian simpan di dalamnya, kita bisa buat sini masking bathymetry 1. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini udah jadi. Kalau kita tutup area model ini, nah ini dia. Jadi kita ambil area bathymetry di sekitaran ini aja. Kemudian kita, nah ini area bathymetry yang kita butuhkan. Lalu kita extract masking bathymetry ini, raster ini kita ubah jadi point. Cara kita ubah menjadi point itu kita buka lagi toolbox, lalu kita pilih conversion tools, kita pilih from raster, lalu kita pilih raster to point. Kemudian masking bathymetry ini kita jadikan input. Ini nggak usah dirubah fieldnya, kita pilih lokasi penyimpanan di folder yang sama tempat data ini disimpan. Kita beri nama bathymetry point. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, nah ini akan muncul poin-poin seperti ini ya. Ini kita bisa tutup dulu. Nah, ini dia datanya. Kita bisa lihat ini data bathymetry-nya. Nah, ini kita open attribute table dulu. Open attribute table. Nah, ini data bathymetry-nya. Nah, karena data bathymetry dari BIG ini dia include dengan data topografi. Nah, biasanya maskingan kita ini ada include nilai yang bukan nilai negatif, atau itu masuk ke nilai daratan. Jadi itu yang harus kita hapus atau kita buang terlebih dahulu. Caranya ya, kita pilih grid code, ini kita klik kanan, kita pilih sort descending seperti ini ya, kita pilih sort descending. Nah, ini kita pilih editor, kemudian kita start editing, kita pilih bathymetry point, lalu kita klik di sini ya, kita klik di sini, kita cari nilai batas nilai yang positif saja, tahan shift, lalu klik. Nah, bisa seperti ini, atau cara yang lebih cepat kita bisa pilih select by attribute, kita pilih grid code sama dengan ini kita clear dulu, grid code besar dari 0, bisa kayak gini caranya. Nah, ini lebih cepat kayak gini. Oke, kita udah ada. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita pilih ini delete selected. Oke, udah. Kalau udah, ini close aja. Kemudian ini pilih editor, kita pilih stop editing. Nah, sekarang kita tinggal berikan koordinat untuk titik bathymetry ini. Caranya sama seperti kita memberikan koordinat untuk area model point yang ini tadi. Jadi kita bisa klik di toolbox, ArtToolbox, kita pilih data management tools, lalu pilih features, kita pilih add XY coordinate. Nah, ini data bathymetry ini tinggal ditarik aja, lalu kita pilih OK. Nah, ini udah dapat koordinatnya. Nah,
Kalau koordinat batimetri di sini, ini dia masih dalam format WGS, masih dalam format decimal degree. Yang kita butuhkan adalah dalam format UTM, dalam satuan meter. Maka ini kita konversi dulu ke dalam satuan UTM, formatnya UTM. Caranya, kita pilih toolbox lagi, lalu kita pilih fitur ya, kita pilih data management tools ya. Kemudian kita pilih projection and transformation, lalu kita pilih project, lalu kita masukkan bathymetry point di sini. Kemudian ini output coordinate system kita ganti dengan WGS 1984 UTM 48N, karena ini wilayah Kepri bagian zona 48N. Nah, buat kawan-kawan yang mencoba menggunakan daerah lain, tinggal sesuaikan aja, tinggal cari di Google, searching aja zona UTM Indonesia, itu nanti di image akan muncul gambar pembagian zona-zona UTM Indonesia. Nah, karena Kepri ada di zona 48N, maka saya akan pakai yang UTM zone 48N. Nah, ini lokasi penyimpanan, kita buat aja di sini namanya bathymetry point UTM biar lebih gampang. Oke kan? Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah ini udah muncul, ini kita close bathymetry point UTM, ini kita buka open attribute table. Nah, kita akan rubah nilai ini. Caranya kita buka lagi R-Toolbox, kita pilih data management tools ya, lalu kita pilih features, lalu kita pilih lagi add XY coordinate. Kemudian bathymetry point UTM ini kita masukkan ke sini, kita klik OK. Nah, ini dia udah jadi. Kita bisa lihat nilai koordinatnya udah berubah dan koordinatnya sama dengan model koordinat area modelnya menggunakan satuan UTM. Oke, setelah seperti ini lanjut kita buka lagi open attribute tabelnya, kita pilih table options, kita export. Ini kita export, kita beri nama di sini bathymetry saja, kita pilih txt file ya, text file, kita pilih save, oke, kita pilih no. Nah, ini kita udah selesai, kita bisa close ArcGIS-nya, close. Ini kita juga bisa minimize. Nah, yang kita buka selanjutnya adalah data yang tadi kita cari. Tadi kita gunakan ini bathymetry txt sama apa ya satu lagi tadi, area model, garis pantai point kalau nggak salah. Oke, nah ini kita biar gampang nyarinya, kita buat satu folder baru aja, model. Saya akan buat ini supaya saya gampang cari datanya. Tadi garis pantai dan bathymetry ini saya cut, saya akan pindahkan ke sini. Oke, nah kemudian ini udah datanya kita udah pindahkan nih biar kita gampang nyarinya. Oke, untuk modul kali ini cukup sampai di sini dulu supaya nggak kepanjangan, karena part pemodelan ini butuh langkah atau step yang panjang, jadi saya kalau ini kita lanjutkan bisa mungkin videonya bisa 1-2 jam, jadi saya akan potong part per part. Jadi nanti kalau misalkan di mode selanjutnya itu ada tiba-tiba mulainya nggak pakai opening atau apa, itu sebenarnya modulnya ini udah jadi dalam satu video full sekitar 2 jaman, cuman saya potong per part kegiatannya, jadi biar ngikutinya bisa pelan-pelan dan bisa dipahami. Baik, sampai di sini aja modul kali ini. Kita akan lanjutkan ke modul berikutnya. Tinggal dilakukan sesuai dengan cara yang saya sajikan di modul. Kemudian untuk mahasiswa saya silakan dikerjakan. Tidak mesti harus mengikuti lokasi yang sama dengan modul. Kalian bisa pilih lokasi yang kalian mau sesuai dengan data angin yang kalian gunakan di praktikum sebelumnya. Kemudian untuk area modelnya juga bebas, itu tidak ada ketetapan harus seluas apa, tergantung kalian aja maunya seperti apa. Intinya di sini adalah bukan
menduplikasi serupa dengan yang di modul, tapi kalian memahami step by step untuk pengerjaan kegiatan praktikumnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.